modul 1.4 yaitu budaya positif, di mana ini merupakan sesi berbagi dari guru penggerak saya di angkatan 7. Kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang budaya positif. Apa sih budaya positif? Yang pertama, latar belakangnya. Sekolah seyogyanya berusaha menciptakan iklim yang mampu budayanya positif. Artinya, Bapak Ibu tahu kan positif yang berdampak baik untuk kita, guru, dan peserta didik yang lainnya. Rancangannya, yang pertama saya akan memiliki latar belakang. Latar belakang di sini adalah menciptakan iklim pendidikan yang mampu membiasakan setiap warganya, khususnya untuk kebiasaan yang baik. Ya, mungkin kita punya pembiasaan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat yang sudah cukup baik. Tapi dari sini kita belajar, kita meyakini bahwa pembiasaan itu hanya tidak boleh putus tengah jalan, Bu. Agar pembiasaan itu menjadi budaya, bukan hanya di sekolah, tapi bisa berbudaya di lingkungan rumah mereka. Bagaimana caranya untuk menumbuhkan dan membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid dan melibatkan semua warga sekolah? Bapak Ibu, di modul 1.4 ini kita berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, sudah saya berbagi 1.1 bahwa pendidikan itu adalah menuntun. Artinya menuntun yang baik, menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Anak mau misalkan bisanya dia lari. Nggak bisa kita paksakan anak itu bisanya harus matematika, enggak. Tapi kita menuntun anak itu ya sesuai dengan keterampilannya. Jadi jangan paksakan anak itu harus sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita harus menuntun anak-anak itu sesuai nanti perkembangan zamannya mereka. Jika murid merasakan tekanan dan ketidaknyamanan, maka otomatis tidak dapat menyerap pelajaran dengan baik. Contoh, kalau kita beri hukuman anak, pasti anak itu bukan itu, tapi takut. Jadi kita di sini adalah menerapkan budaya positifnya itu dari hukuman menjadi konsekuensi. Jadi hukuman anak misalkan menyapu, kita ganti, yuk konsekuensinya seperti apa ya? Jadi bukan sebagai punishment lagi ibu-ibu, tapi sebagai konsekuensi sesuai dengan keyakinan kelas masing-masing. Mungkin saya nggak panjang lebar, keyakinan mulai dari hari ini. Mungkin Bapak Ibu tolong murid-muridnya dibuat keyakinan kelasnya. Ya, kalau Bu telat dong Bu, misalkan ya harusnya di semester pertama, enggak, mulai dari sekarang juga tidak apa. Bagaimana cara? Mungkin tadi saya sudah paparkan atau sudah saya jelaskan mungkin di kelas saya. Dia maunya apa? Anak saya maunya tidak boleh ada yang terlambat, tempel, bikin konsekuensi. Tadi baru saya coba di kelas saya. Nanti untuk besok bisa Bapak Ibu coba di kelasnya masing-masing. Jadi kita nggak berikan hukuman, cuma nanya, coba tadi kesepakatan kelas kita apa, keyakinan kelas kita apa, hukuman kita ganti hukuman menjadi konsekuensi kita apa. Jadi saya di sini menjelaskan bahwa tidak ada lagi namanya hukuman, tapi konsekuensi. Bapak Ibu, karena hukuman itu mental anak jadi down, jadi takut, tapi bukan tumbuh rasa percaya diri yang ada dalam situ, tapi rasa takut. Nih, salah satunya dengan adanya budaya positif, yaitu sekolah yang aman dan nyaman dan bermakna membantu murid untuk mewujudkan merdeka belajar sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menghargai diri sendiri dan orang lain dengan melihat nilai-nilai kebajikan dan prinsip-prinsip yang universal. Artinya tadi yang kita sering nyanyikan ya, belajar Pancasila. Nah itu bisa kita terapkan, bukan hanya nyanyian Bu, tapi terapkan di dalam pendidikan atau pembelajaran kita di kelas. Kesimpulannya yaitu membangun budaya positif dibutuhkan kolaborasi antar guru. Bukan hanya saya guru kelas 6 aja atau guru kelas 5 aja, tapi saling berkesinambungan. Maaf misalkan yang piket hari ini Bu Hilda, tapi kita semua harus ikut andil dalam pembiasaan yang itu. Jadi bukan tanggung jawab dia, enggak, tapi ikut dalam kolaborasi. Karena tanpa kerjasama, tanpa kolaborasi kita nggak bisa sendiri kan Bapak Ibu. Pasti kita butuh orang lain. Pasti saya misalkan saat ini saya butuh ibu untuk mendengarkan saya. Nanti suatu saat saya kan butuh orang lain juga akan butuh saya. Jadi saling
saling ketergantungan kita satu sama lain. Oke, budaya positifnya dari pembiasaan. Lalu dari budaya positif dari kelas dulu, tadi dari kita membuat keyakinan kelas, lalu sekolah, lalu pembiasaan yang positif. Nah, mungkin kita sudah ada 5 pembiasaan tiap minggunya, mungkin kita continue. Nah, jangan terputus. Kalau kata Bu Linda, walaupun Bu Lindanya sudah tidak ada, tetap pembiasaannya harus berjalan. Karena saya nggak mau menciptakan yang baru, Bu. Cuma yang berjalan kita terapkan, kita lakukan continue, terus menerus. Jangan terputus. Karena kalau udah putus, anak-anak udah males. Jangan anak-anak, diri kita sendiri aja kalau udah putus sekali, maaf, males, start aja. Jadi continue. Ini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Lalu teori motivasi, tadi ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, restitusi dan segitiga restitusi. Ini adalah ada di modul 1.4 budaya positif. Yang pertama, budaya positif adalah dengan nilai-nilai kebajikan. Bayangkan, Bu, nih telapak tangan kita. Ya, ini saya dapat dari fasilitator. Bayangkan kita punya telapak tangan. Kita berusaha menjaga telapak tangan ini. Misalkan Bu Filda, ayo Bu Vicky lepas, mau digoda apapun, Ibu akan lepasin nggak telapak tangan ini? Enggak. Kalau misalnya Ibu ingat, berarti Ibu punya keyakinan yang kuat. Keyakinan yang kuat akan diri Ibu. Tapi kalau Ibu lepas telapak tangannya, saya kasih duit 10.000. Itu berarti ada keyakinan yang belum mendasar dari diri sendiri. Jadi kita harus punya keyakinan yang kuat. Inilah dinamakan perubahan paradigma atau teori kontrol atau ilustrasi kontrol. Yang pertama, ilustrasi guru mengontrol murid. Biasa kita kan, ayo anak-anak, sekarang harus kesadaran diri anak-anak sendiri. Kita hanya bilang, nak, keyakinan kelasnya apa sih, nak? Gitu. Nak, apa sih yang kesepakatan di kelas yang telah kita lakukan, apa sih, nak? Jadi kita hanya mengingatkan, nggak usah mendorong. Biasa kita, ayo, gitu. Sekarang kita mengingatkan bagaimana keyakinan kelas yang dibentuk. Saya nggak panjang lebar, Bu, soalnya slide-nya banyak. Lantas, bisakah kita mengontrol seseorang? Bagaimana seseorang dapat merubah paradigma yang stimulus respon dengan teori kontrol? Biasa kan ada stimulusnya dulu, baru dia merespon. Ada dorongan dulu, baru dia merespon. Sekarang tidak. Kita menggunakan dengan teori kontrol, artinya ada keyakinan dari diri anak itu sendiri. Bagaimana caranya? Dari realitas kebutuhan kita sama, menjadi kebutuhan yang kita berbeda. Ini sehari-hari kita. Bagaimana cara membuat disiplin murid? Lalu yang kedua, siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Lalu yang ketiga, apakah guru bisa mendisiplinkan murid atau kepala sekolah atau orang tua murid yang bisa mendisiplinkan anak itu? Jadi kita tanamkan, siapa sih yang bisa mendisiplinkan anak itu? Dari orang tua kah, guru kah, atau diri sendiri? Disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, patuh. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal di dalam keyakinan kita itu tidak ada hukuman. Dinamakan dengan konsekuensi. Motivasi, mungkin udah Bapak Ibu kenal nama ada motivasi intrinsik dari dalam, yaitu misalkan dorongan sendiri. Oh, saya mau bersihin ini karena pengen dilihat sama Pak Muas gitu. Atau saya pengen dilihat sama Bu Diva, lihat keren. Nah, itu motivasi intrinsik. Tapi kalau ekstrinsik, mungkin Abdul, coba itu bersih. Nah, itu ekstrinsik dari luarnya. Lalu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, tadi hadiah pujian, atau agar tidak dihukum? Seseorang anak yang datang tepat waktu ke sekolah akan dikatakan oleh disiplin guru. Jadi anak datang tepat waktu, ada maknanya. Dia takut karena dihukum guru, apa memang kesadaran diri? Nah, itu adalah motivasi yang perlu kita tahu. Dari eksternal kah atau dari internalnya? Ini teorinya, Bu. Saya lanjutkan. Oke. Saya menjadi orang seperti apa
apa jika saya selalu datang tepat waktu? Nah, ini kita tanamkan. Jadi, ayo nak, jangan dapat nanti dapat hukuman loh dari bu guru. Nah, kita ganti dengan apa redaksinya? Kalau kita terlambat, nanti kita seperti apa ya? Nah, itu redaksinya kita ganti. Kalau kita terlambat, kita dapat apa ya konsekuensi? Ah bu, pertunjukan pelajaran bu. Ah bu, saya nggak bisa bermain dulu. Ah bu, saya tidak bisa bertemu teman-teman dulu bu. Nah, itu kita ganti konteksnya. Bukan lagi, 6:30 harus datang. Tapi kesadaran diri anak kita tunjukkan bagaimana kalau kita terlambat, pasti kamu lihat malu. Atau ketinggalan pelajarannya, atau ketinggalan pembiasaan paginya. Itu kita tanamkan budaya positifnya, konsekuensinya. Jadi bukan kalau kamu terlambat nanti bu guru taruh depan ya, enggak. Tapi kita tanamkan kalau kita terlambat berarti nanti kita ketinggalan pelajaran nak. Gitu. Bahasanya diperhalus kembali kalau dalam budaya positif menurut Ki Hajar Dewantara. Keyakinan kelas yang tadi saya bilang, mudah-mudahan bukan hanya saya di kelas saya, tapi di kelas 1 sampai kelas 6 yang lain bisa membuat keyakinan kelas. Caranya seperti apa? Keyakinan kelas, anak-anak mau seperti apa sih? Anak-anak punya peraturan seperti apa sih? Misalkan contoh di saya, tidak boleh datang terlambat bu. Oke, konsekuensinya apa? Terserah anak, mau push up kah? Mau menulis kah? Misalkan tadi tidak boleh datang telat, tidak boleh telat ketika masuk istirahat. Biasa kan istirahat molor tuh anak-anak masih di luar. Nah, konsekuensinya apa? Ditulis dia. Konsekuensinya saya belajar sampai jam 3. Sesuai dong dengan keyakinan kelas. Jadi ketika anak itu melakukan, ya, lihat aja konsekuensinya apa. Oh ini bu, ini harus mau nggak mau kita kita terapkan. Karena nah ini ya nak, ini kesepakatan kelas kita, bukan kesepakatan ibu doang, tapi kesepakatan anak-anak ya, keyakinan anak-anak yang harus anak-anak terapkan. Kelas impian dan keyakinan kelas dibuat oleh murid kita sendiri dan disepakati bersama. Jadi bukan itu punya Mardi bu, bukan punya saya bu, enggak. Maka dari itu tadi lingkupnya harus sepakat satu kelas semua, bukan hanya satu murid tapi semua. Bu itu kan punyanya Adit bu, bukan punya saya. Yang tadi saya bilang harus semua disepakati bersama-sama. Agar menciptakan apa? Kelas yang impian, kelas yang sejuk. Maaf, teman saya bercerita CGP angkatan 7, dia gurunya nggak ada, tapi kelasnya tertib banget, nggak ada yang berisik, nggak ada yang ngobrol. Kenapa? Karena mereka dia melakukan keyakinan kelas. Itu saya pengen bu, bagaimana caranya? Oh caranya seperti ini. Oh saya juga pengen ketika maaf saya di kelas ataupun saya buang air kecil, anak-anak tuh diem bukan karena takut, tapi karena udah memang tek udah ada alurnya, mereka tuh harus seperti apa. Mungkin susah, memang susah banget ngurusin anak-anak, tapi pelan-pelan belajar dan mengulang. Artinya di continue terus. Continuenya emang tuh capek, tapi dari kita sendiri gitu. Kalau kitanya sendiri mau anak-anak berubah ya ayo, kita bisa kok punya kelas impian seperti ini. Jika peraturan kelas memiliki konotasi negatif seperti dilarang, keyakinan kelas bertujuan untuk memancing murid memiliki nilai-nilai keyakinan untuk menimbulkan motivasi. Jadi bukan bapak ibu, ayo Adit tulis, jangan terlambat ya, enggak usah. Anak terserah anak mau bisa. Cuma bapak ibu kasih pancingan. Apa sih bu? Maksudnya sih bu keyakinan kelas. Ibu boleh. Nih contohnya kamu misalkan berkata kotor ya. Nah kotor itu kadang-kadang anak suka mengatain orang tua. Nah bikin konsekuensinya. Nanti kalau misalkan dia melanggar, lihat tuh konsekuensi yang kamu tulis. Itu seperti itu. Mengapa jika kita naik motor belum pakai helm? Itu ada aturan, ada keyakinan. Aturannya, pemerintah sudah menerapkan kalau kita naik motor harus pakai helm. Padahal sebuah keyakinan ketika kita pakai helm, kita ingin melindungi apa? Kepala kita. Oh kita yakin, bukan hanya takut peraturan, tapi karena melindungi diri kita sendiri. Itu sama dengan keyakinan yang Bapak Ibu buat atau Bapak Ibu terapkan di kelas-kelas. Keyakinannya bukan karena takut atau peraturan, tapi karena dari diri sendiri. Oh jika dampak ini, pasti dampaknya kan baik. Oke, sebelum saya mengikuti program
program pendidikan guru penggerak saya melakukan dan memberikan hadiah, punishment and reward. Punishment hukuman, reward hadiah. Sebelum nih kan dulu kita mengenalkan adanya teori Badur, teori Vygotsky ya kan, teori Skinner, adanya hukuman dan reward. Nah, sekarang kita rubah hukuman dan reward itu kita rubah menjadi sebuah keyakinan dan sebuah kesepakatan. Jadi tidak ada hukuman lagi Bapak Ibu, tapi sebuah apresiasi, sebuah keyakinan. Contoh ya Bu, ini mencatat kalau anak-anak yang mana sih Bu yang namanya keyakinan dan hukuman? Kalau hukuman pasti bersifat negatif. Misalkan anak, nggak ngerjain PR, sapu lapangan, itu pasti hukuman. Tapi ketika keyakinan, anak tidak mengerjakan PR, bagaimana keyakinan kamu? Sesuai tadi kesepakatannya. Oh, saya berarti kalau tidak mengerjakan PR ditambah jam belajar 1 jam. Nah, itu sebuah keyakinan. Jadi hukuman itu kita ganti menjadi keyakinan kelasnya. Bapak Ibu, jadi ini hukuman, jadi yang bersifat negatif kita ganti menjadi keyakinan atau konsekuensinya. Konsekuensi itu kan tadi kan hal yang bertentangan, hukumannya diganti dengan konsekuensi. Jadi jangan tidak ada kata lagi hukumannya yang bersifat negatif, tapi konsekuensinya yang bersifat positif. Ini kak ini apa namanya? Tadi konsekuensi, contoh ya Bu, saya ambil aja membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Ya misalkan air misalnya kita marah, itu basah ya, ngomel-ngomel. Tapi kita dielap ya saya, dielap, dibersihkan. Nah itu hukumannya kita ubah menjadi sebuah konsekuensi. Ternyata hukuman itu membuat murid menjadi bersalah. Murid merasa tersakiti dengan perbuatan atau kata-kata kita, baik itu verbal maupun non verbal ya. Kadang kita prototin aja, berarti itu hukuman non verbal. Tapi kalau bilang dasar kamu ya, nah itu membuatkan dampak anak menjadi negatif. Ini tadi konsekuensi itu harus disepakati oleh guru dan murid agar konsekuensinya efektif dan jangka waktunya juga pendek. Sekarang restitusi. Restitusi adalah merupakan menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dan memiliki karakter yang lebih kuat. Kita ambil contoh saja. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kita manusia punya kebutuhan dasar. Yang pertama penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa ingin diterima serta bertahan hidup. Di dalam 21.4 ini saya harus menjelaskan ini. Contoh kebutuhan bertahan hidup. Saya lapar dan orang tua tidak membawakan bekal makan siang. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kasih sayang. Saya senang temanan sama kamu. Jadi memperhatikanku ketika temanku melakukan tindakanku itu pada guru. Guru memberitahu orang tuaku sehingga orang tuaku menjadi memperhatikan. Jadi anak ketika anak ngadu, Bu, pensil saya diambil Bu, kita bentuk, oh kita perhatikan, iya nak, nanti ibu tegur anaknya, jangan iya nanti ibu guru ini, enggak, tapi kita bilang, ya nak, nanti ibu akan bilang ya sama anaknya. Itu sebuah, oh saya dipeduliin loh sama guru, disayang loh sama bu guru. Itu walaupun sekecil itu anak itu akan dekat sama kita Bu, Bapak. Saya merasa hebat karena teman saya jadi takut dan menurutinya. Ini adalah penguasaan. Jadi kayak misalnya kata bos-bosan lah di dalam kelas, pasti kan ada. Itu kita harus hindari. Untuk anak-anak tidak ada pembulian. Di kesenangan, saya iseng dan menikmati ekspresi wajah teman-teman yang kesal karena diambil dari makanan. Karena diambil makanannya. Dan ekspresi teman-teman itu lucu. Jadi dia iseng, dia pengen apa? Pengen dipeduliin ternyata. Dia iseng sama temennya, pengen diperhatiin gurunya. Habis kalau nggak iseng nggak diperhatiin. Gitu. Jadi dia butuh perhatian dari gurunya, dari teman-temannya, atau dia diperhatiin. Jadi kita tidak boleh marah sebenarnya karena itu 5 kebutuhan dasar manusia. Ternyata kita butuh kadang-kadang diisengin, jadi butuh perhatian orang lain. Jadi kita tidak perlu marah.
restitusi 5 posisi kontrol. Nih, kita sebagai guru ada 5: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita di posisi mana sih sebagai guru? Ini sebagai guru, Bu. Kita sebagai penghukum kah? Sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Menurut Bapak Ibu, yang baik itu kita sebagai apa sih? Sebagai teman. Sebagai Bu Filda? Sebagai apa menurut Bu Filda? Pemantau. Oke. Di dalam ini kita bisa sebagai pemantau, sebagai teman, dan sebagai pembuat merasa bersalah. Tapi sebaiknya kita sebagai guru atau sebagai manajer. Ibu tahu manajer? Kalau manajer itu kan mengontrol di atas. Jadi kita bisa sebagai pembuat bersalah. Caranya bagaimana? Nah, ketika kamu nyubit teman kamu mau nggak dicubit sama orang lain? Nggak mau. Nah, kita buat rasa bersalah itu, Bu, sebagai teman aja. Nggak mungkin, maaf, saya belajar sesuatu dari Bu Tatu ya, maaf. Ketika kita menghukum anak, saya belajar beneran. Saya belajar ketika menghukum anak, nggak bisa di depan murid. Ternyata dia nggak mau jujur. Tapi saya tarik, makanya saya suka narikin anak ke UKS. Kenapa? Karena dia tuh tahu, dia nggak semalu. Dia jujur. Dia jujur apa yang dia rasa itu dia jujur. Sampai Bu, kalau misalkan protes ke saya, Bu, kalau misalkan mau ini jangan di depan kelas, Bu, kan saya malu. Oh, ternyata gitu ya. Ternyata saya baru belajar, bukan baru belajar. Ternyata memang untuk mencari kesalahan anak itu tidak bisa kita marahin di depan forum. Kita tarik tuh anak, kita ajak ngobrol di luar. Apa yang membuat dia itu salah? Apa yang membuat dia itu melakukan hal-hal yang seperti itu? Baik, kita lurusin. Nah, kita sebagai apa? Sebagai manajer. Bisa sebagai manajer kan kita bilang bisa jadi pembuat merasa bersalah kan? Bisa jadi teman kan? Sharing berdua sebagai pemantau sikapnya. Jadi kita sebagai guru harusnya kita mencoba sebagai posisinya sebagai manajer. Ketika ada permasalahan, kita mengambil posisi apa? Tadi bisa sebagai pembuat bersalah, hukuman, dan manajer. Kalau bisa kita sebagai manajer ya Bapak Ibu, saya juga belajar. Saya juga bukan itu guru penggarap bisa enggak, sama-sama belajar. Cuma apa yang saya pelajari, saya berbagi dengan ibu bapak di sini. Yang keenam, restitusi. Tadi sudah ya. Nah, di dalam segitiga restitusi, ternyata dalam kita mencari kesalahan anak itu ada 3 langkah-langkahnya, Bu. Ada sebagai validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Saya sudah coba ini di video modul 1.3 tentang validasi tindakan yang salah. Pertama, panggil anaknya berdua, tanyakan, sekarang kamu melakukan kesalahan apa? Ibu enggak, Bu. Coba kamu melakukan kesalahan apa? Ibu panggil dia. Oh iya, Bu, saya nyontek, Bu. Oh, nyontek. Lalu kita tanyakan keyakinan kelasnya, boleh nggak sih nyontek kayak gitu? Nggak boleh, Bu. Kalau nyontek yang dirugiin siapa? Teman saya, Bu. Nah, kita ingin keyakinan lagi. Lalu kalau misalkan rugi, konsekuensinya apa? Ya, Bu, kemarin kan saya udah buat keyakinan, konsekuensinya saya belajarnya ditambahin, Bu, atau misalkan saya ulangan susulan, Bu. Nah, itu kita menanyakan keyakinan. Setelah kita menanyakan keyakinan, oh dia sudah tahu konsekuensinya. Bukan hukuman lagi Bapak Ibu, konsekuensinya saya sudah tahu. Oke, sekarang bagaimana menstabilkan identitas? Bagaimana caranya? Kita tadi sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, nggak boleh ya seperti ini. Masuklah kita menasihati mereka ketika mereka sudah tahu kesalahannya, sudah tahu hukumannya. Masuklah kita sebagai guru, bagaimana menstabilkan identitas. Nah, seperti ini nggak boleh ya. Nanti ini. Nah, itu adalah proses kita di akhir menstabilkan identitas. Oke, ini adalah apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana keyakinan
dan kesepakatan ini harus dari hati nurani kalian. Jadi kalian akan membuat keyakinan atau kesepakatan kelas, ya, nanti memiliki konsekuensi yang dari kalian tersebut. Tujuan apa keyakinan kesepakatan tersebut? Agar kalian mengingatkan kalian akan dari rasa tanggung jawab, akan rasa disiplin kalian, akan rasa saya salahnya seperti apa. Jadi ini mengingatkan kalian akan sifat-sifatnya atau sifat-sifat yang harus kalian miliki. Nanti ibu akan bagikan kertas, nanti kalian menulis lalu nanti tempelkan ke dalam papan tulis. Mengerti nak? Kalau misalkan disiplin, disiplinnya apa? Misalkan tidak datang terlambat, atau ketika bel jam istirahat harus datang tepat waktu masuk ke dalam kelas. Konsekuensinya ya terserah kalian, sesuai dengan kesepakatan dan hati nurani. Mengerti saya? Bagikan ya. Oke anak-anak, sudah? Kesepakatannya sudah kalian tulis. Lalu nanti kalian tempelkan kemana? Tempelkan ke papan. Terima kasih. Tempelnya yang bulat gua aja bu. Santai dong, santai. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Kiki karena sudah berbagi budaya positif bersama Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah kami. Insya Allah akan diterapkan dan dilaksanakan untuk kemajuan siswa-siswi di SDN Tugu Utara 21 Pagi. Sukses terus ya Bu Kiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Kiki yang sudah berbagi sesi budaya positif. Saya sudah menerapkan paparan yang Bu Kiki sudah sampaikan dan alhamdulillah di kelas saya sudah ada sedikit perubahan. Terima kasih Bu Kiki sudah berbagi tentang sesi budaya positif. Insya Allah saya akan menerapkan di kelas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.